Shalom. Hari ini pujian penyembahan sangat dahsyat, luar biasa ya. Saya merasakan hadirat Tuhan ya menguasai ruangan ini. Walaupun tidak banyak, tetapi kami percaya kita semua diberkati, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun kita berada, tetap saja ketika mendengar firman Tuhan, maka kita akan memajamahan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan lanjut ya khotbah dengan tema tanda-tanda akhir zaman. Udah seri yang ketiga, saudara ya. Kita selama setahun ini selalu mengkhotbahkan, belajar tentang akhir zaman. Sangat penting sekali ya saudara. Banyak orang tidak tahu apa itu akhir zaman, apa itu tanda-tanda akhir zaman. Kapan Yesus datang kembali, kapan kesudahan dunia. Akhirnya jemaat Tuhan sangat santai, zona nyaman, dan tidak mau berjaga-jaga, tidak mau beribadah sungguh-sungguh. Mereka hidup secara daging, hidup menuruti dosa, hidup menuruti kenikmatan dunia, dan mereka kelak akan tertinggal, tidak akan dijemput Tuhan, karena mereka adalah orang yang tidak mau menanti-nantikan Tuhan. Memang tidak tahu kita kapan Yesus datang kembali, tidak tahu kapan kesudahan dunia. Yesus sendiri tidak mengatakannya, tetapi Yesus mengatakan tanda-tandanya ya. Kita sudah belajar 2 minggu lalu tentang tanda akhir zaman, yaitu peperangan, ya, kelaparan, ya, yang telah kita lihat ya, peperangan, kelaparan, ya, kelaparan mengikuti peperangan. Ada peperangan, ada kelaparan. Ya, itu sangat akan terjadi segera karena peperangan sudah di mana-mana. Kita lihat Ukraina dan Rusia ada berperang. Kita tahu di dalam Rusia itu ada 64 negara. Jadi yang berperang bukan dua bangsa, tetapi bangsa melawan bangsa. Kalau Rusia sudah marah, pencet tombol nuklir, pasti semua akan terjadi perang dunia. Bahkan China musuh Taiwan, Korea Utara musuh Korea Selatan, nanti Israel juga melawan Turki, melawan Iran, Irak, Palestina. Itu terjadi peperangan yang serentak. Dan kita memang tidak mengalami perang, tetapi kita ada imbasnya. Apa kelaparan di mana-mana. Itulah yang kita sudah sampaikan 2 minggu lalu. Yang kita lihat banner-bannernya. Nah, hari ini kita belajar tentang penganiayaan. Nanti minggu depan belajar lagi tentang gempa bumi, tentang alam. Bagaimana alam, bagaimana dunia, keadaan alam ini pada akhir zaman. Ingat saudara, kita sudah berada di akhir zaman. Dan kita sudah belajar di Matius 24 ayat 1 sampai 8. Hari kita lanjut Matius 9 sampai 14. Ya, ini gambarnya ini penganiayaan saudara ya. Matius 24 ayat 1 14. Isa bacakan dari awal karena ada hubungannya ayat pertama sampai 8 pada ayat 9. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan rata tanah. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sedia dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, ya, kehancuran Yerusalem, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Peperangan harus terjadi. Tidak bisa ditengging dalam nama Yesus, stop perang, nggak bisa. Karena memang harus terjadi. Di awal-awal kesudahan dunia, peperangan bangsa akan harus terjadi. Ayat 7, sebab bangsa akan bangkit dan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Semua itu baru permulaan. Sudah perang, kelaparan, gempa bumi, baru permulaan, ya kan? Baru preview permulaan, ya kan? Pada waktu itu kamu akan diserahkan, supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku.
Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Dan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas saudara ya? Kita belajar 2 minggu lalu dari ayat 1 sampai 8. Hari ini kita belajar ayat 9 sampai 14. Hanya ada 6 ayat yang utama ya. Kita bahas yang ayat 9 dulu ya. Dan 10. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci. Nggak enak semua saudara ya. Nggak enak semua nih. Semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kita lihat yang garis bawah. Ada waktunya nanti ya, kita semua pengikut Yesus akan diserahkan ya, untuk apa? Disiksa. Bukan dikasih jabatan, bukan kasih uang, bukan kasih duit, tapi akan disiksa dan akan dibunuh ya, dan dibenci semua bangsa oleh karena nama Yesus. Bayangkan saudara, menjadi pengikut Yesus, sudah jelas Yesus katakan, kalau engkau menjadi pengikutku, engkau akan diserahkan oleh di hadapan penguasa-penguasa ya, di hadapan oleh raja-raja. Untuk apa? Disiksa. Bukan dikasih jabatan yang tadi saya katakan, tetapi disiksa dan dibunuh. Aduh saudara, benar-benar tidak enak saudara. Kalau kita lepas dari siksaan, lepas dari bunuhan, kita akan dibenci semua bangsa-bangsa. Jadi ini benar-benar apa yang Yesus alami, ya diserahkan, dianiaya, disiksa, disalib, dibunuh. Dan apa yang Yesus alami, kita juga akan alami. Waduh, gak enak banget saudara ya. Jadi Tuhan harus menanggung berbagai penderitaan. Kalau kita mau ya masuk ke surga, terangkat ke surga, saat ini kita mulai mawas diri, periksa diri, apakah kita sudah menderita bagi nama Yesus. Pak, sudah Pak, kemarin saya di penjara Pak, ngapain kamu? Saya narkoba. Itu bukan karena nama Yesus, karena kita melakukan tindak kriminal atau kejahatan, maka kita diserahkan dan dipenjara. Tapi terkadang kita baru disuruh ajak ambil bagian dan pelayanan, diajak ke kemana-mana penginjilan, melayani di gereja. Kita tidak mau. Kita berkata, aduh capek. Kalau kita capek untuk pekerjaan Tuhan, ibadah juga tidak mau, pelayanan tidak mau, ya kan? Ayo kamu aser, ayo kamu kolektan, enggak mau, enggak level. Masa begini keren kok jadi aser. Saudara, kita tidak bakal bisa kuat dianiaya. Jangankan hanya aniaya sebenarnya, hanya untuk menderita sedikit aja bagi pekerjaan Tuhan, kita enggak mau. Andai kata terpaksa kita mau melayani Tuhan, kita akan berkata wani piro, ya kan? Ya kan berat saudara. Jadi kita benar-benar harus mau menanggung penderitaan. Yesus berkata, kalau engkau tidak mau menyangkal diri dan memikul salibmu, maka kamu tidak layak bagi aku. Ya, saudara, jadi kita sekarang mulai, ya kan? Mulai apa? Bekerja untuk Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan? Karunia apa yang kita miliki dari Tuhan? Gunakan yang baik. Pak, saya nggak bisa apa-apa. Pak, saya pikir ngomong. Ya udah, kamu ngomong sama jemaat kamu supaya mereka dipulihkan. Kamu dikonselingi. Pak, saya bisa gitar lah. Pak, saya aser lah. Pak, saya nggak bisa apa-apa, Pak. Ya kamu jadi pendoa saja, ya kan? Jadi sesuatu pasti bisa kita lakukan, tetapi kita selalu tidak mau melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Ya, para pengikut Tuhan akan diserahkan kepada penguasa. Siapa itu penguasa itu? Antikristus. Kelak ada antikristus, ya kan? Kita diserahkan pada dia, ya kan? Terus kita akan diserahkan kayak zaman dulu di abad pertama ke Kaisar Romawi. Salah satunya Kaisar Nero. Banyak sekali murid Yesus semuanya disiksa, dianiaya, dibunuh secara kejam oleh Kaisar Nero atau kaisar lainnya zaman abad pertama. Jadi saudara,
Siksaan selalu ada. Zaman dulu, zaman Yesus itu mengalami, bahkan abad pertama Rasul Yesus, dan terus akan ada selalu penyiksaan dan kita diserahkan. Siapa sih yang akan menyerahkannya, ya kan? Dan akan banyak orang murtad. Kenapa murtad, saudara? Begitu kejamnya, begitu menderitanya, menyakitkan sekali itu siksaan. Maka banyak orang murtad dan menyerahkan, saling membenci. Ya dong, kalau tidak ada murtad menjadi anggota 666, mereka akan mencari saudaranya, keluarganya untuk diserahkan juga. Ya kan, kita lihat ayat berikutnya, saudara. Matius 10 ayat 21. Ini kata Yesus juga kan, orang akan menyerahkan saudaranya, ya kan, untuk dibunuh. Bayangkan, saudara sendiri akan dibunuh. Kalau orang itu sudah masuk ke 666, dia murtad, tidak mau dibunuh, disiksa, di stempel 666, dia akan mencari saudaranya juga akan diserahkan untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Ayah pun tega. Kalau sudah ada 666, ya antikris sudah berada di dunia ini, nanti saudara kita secara jasmani bukan saudara lagi. Ayah kita bukan ayah kita. Anak kita bukan anak kita. Karena semua saling menyerahkan untuk dibunuh. Dan anak-anak akan memberontak dari orang tuanya dan akan membunuh mereka. Anak-anak berontak pada orang tuanya. Bahkan menyerahkannya kepada penguasa untuk dibunuh juga, saudara. Ini sangat kejam, sangat benar-benar mengerikan. Ya, jadi kalau kita hari ini tidak pernah ibadah sungguh-sungguh, punya iman sungguh-sungguh pada Tuhan, kita tidak bakal tahan akan siksaan. Kita omsetnya turun dikit udah marah-marah kan. Aduh Tuhan, Tuhan gak sayang aku. Kenapa sih Tuhan, kok omsetku turun, kok aku gak ada uang, gak ada pekerjaan, gak ada duit, gak ada jodoh, gak ada suami, gak ada istri. Kita sudah mengomel, ya kan? Kita banyak sekali ngomel gara-gara gak ada duit, gak ada pekerjaan, saudara. Jadi saudara, kita harus benar-benar kita stick pada iman kita, kuat pada iman kita. Next ayatnya, Lukas 21 ayat 16-17, hampir sama. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu. Waduh, zaman kelak nanti akhir zaman, ya, itu orang tua tega-teganya menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Resiko menjadi anak Tuhan, resiko menjadi pengikut Yesus, kita akan diserahkan, difitnah, dibunuh, dihancurkan. Karena itu ada roh antikris yang ada pada banyak orang, itu menyerang anak-anak Tuhan. Selalu pengikut Yesus selalu akan dianiaya. Ya, jadi saudara, kita harus benar-benar kuat di dalam Tuhan. Rajin beribadah, ya kan? Saudara menyerahkan saudaranya, orang tua menyerahkan anaknya. Yesus pun juga diserahkan oleh saudaranya, oleh orang tuanya. Loh Pak, bukan dong Pak. Yesus diserahkan oleh muridnya, Yudas Iskariot. Yesus berkata apa? Yesus memandang muridnya dan menunjuk muridnya, inilah saudaraku, inilah ayahku, inilah ibuku. Barang siapa yang akan kehendak bapakku, ialah ayahku, ialah saudara lakiku, saudara perempuanku. Jadi Yudas Iskariot itu saudara, orang tua, keluarga Yesus, sahabat Yesus. Tapi Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus. Kita mungkin nggak tahu, teman kita mungkin kayaknya baik, tapi dia bisa berkhianat kelak, ya kan? Waduh, baik Pak, dia baik Pak, baik Pak. Tahu-tahu tiba-tiba dia berkhianat. Karena apa? Ketakutan, karena uang, karena jabatan, karena gangdo. Bisa juga, saudara. Jadi jelas, tambah zaman, tambah tahun, tidak semakin baik. Tidak ada tahun semakin baik, tidak ada hari semakin baik. Setiap hari, tiap tahun, bertambah tahun, semakin banyak kejahatan, banyak pengkhianatan, banyak orang memfitnah, menyesah kita sebagai pengikut Yesus. Ya. Jadi jelas, mengikut Yesus menanggung risiko disiksa dan dibunuh. Kita lihat, ya, Stefanus, Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, abad pertama, mulailah penganiayaan yang hebat. Penganiayaan yang hebat. Zaman dulu orang dibakar hidup-hidup, dimasukkan ke gelanggang, dilepas singa-singa yang lapar. Jadi mereka disaksikan dimakan singa-singa secara hidup-hidup. Wah, mengerikan saudara. Di gelanggang banyak orang, anak-anak Tuhan, pengikut Yesus dimasukkan gelanggang dan
lepaskan singa-singa yang lapar dan ditonton oleh ribuan orang. Dan di pinggir-pinggir orang-orang Kristen pengikut Yesus disalib, ya, hidup-hidup, dan bawahnya dibakar. Ada kayu bakarnya, dibakar hidup-hidup. Itu sangat mengerikan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, jemaat mula-mula. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Semua pengikut Yesus disiksa, dibunuh secara kejam, ya kan? Maka kita bahagia ada di Indonesia saat ini. Pergunakan waktu untuk ibadah sungguh-sungguh, ya. Pak, itu kan abad pertama, Pak. Bagaimana dengan Rasul Yesus 12 Yesus, apakah sama? Sama, saudara. Semuanya juga mengalami penganiayaan yang kejam dan dibunuh secara brutal. Kita belajar satu persatu, saudara. Kematian murid Yesus, ya. Ini saya katakan, saya bacakan, Baca tahu bahwa mengikut Yesus resikonya akan disiksa, dianiaya, dibunuh. Simon Petrus disalib dengan kepala di bawah, ya. Jadi Nero merencanakan untuk menghukum mati Petrus. Ketika murid-muridnya mendengarnya, mereka memohon pada Petrus untuk melarikan diri dari kota itu. Bayangkan, begitu yang lain temannya, Petrus, kamu mau ditangkap oleh Nero, kamu akan dihukum akan disiksa. Udah kamu lari aja kabur keluar kota. Muridnya bilang gitu. Tetapi Petrus tetap, dia akhirnya mau lari. Ketika Petrus mau lari dari siksaan, dari hukuman Kaisar Nero, di pintu gerbang kota, Yesus menampakkan diri. Dan Petrus ngomong gini, Yesus, mau kemana kau Tuhan? Mau kemana kau? Kata Yesus ngomong gini, ya kan, aku mau menderita, ya, aku mau disalib kembali. Yesus menampakkan diri pada Petrus, aku akan datang ke Yerusalem, masuk, aku akan disalib kembali. Itu langsung Petrus rontok jantungnya. Dia langsung, ternyata dia nggak boleh lari, dia menerima siksaan dan menerima hukuman itu. Ini dari tradisi Yahudi mengatakan demikian. Dan Yesus ngomong, saya mau datang untuk disalib kembali. Langsung Petrus tahu bahwa harus waktunya untuk menderita. Karena Yohanes 21 ayat 18-19 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, ya, ini pendapat Petrus, ya. Sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengangkat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana-mana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah dari tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal itu katakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dan Petrus langsung dia kaget. Dan dia kembali menyerahkan diri kepada Kaisar Nero untuk disalib. Dan dia tidak mau disalib seperti Yesus. Dia kepala di bawah. Dan aku nggak layak seperti Yesus. Aku mau disalib ke bawah. Jadi kedua, Andreas juga disalib, ya kan? Tapi saya berbentuk X gini, dipentang gini salib, saudara. Dan sebelum disalib, dia disiksa dulu. Waduh, dan dia ketika disalib, dia berkata demikian. Seorang pengikut Andreas yang turut menyaksikan hukuman Andreas, menceritakan perkataan yang telah diucapkan oleh Andreas sebelum meninggal dunia. Ternyata keinginan dan cita-cita saya bisa terkabul, di mana saya bisa turut merasakan saat-saat disiksa dan disalib seperti Yesus. Bahkan pada saat ia disiksa pun, tiada henti-hentinya ia berkhotbah terus. 2 hari sebelum ajalnya tiba, berkhotbah sambil dihukum cambuk. Waduh, saudara, Anda sebelum disalib, dia bilang, aku senang sekali, aku bahagia bisa merasakan disalib seperti Yesus disalib. Dia berkhotbah terus, 2 hari berkhotbah terus, sampai disalib dia berkhotbah terus. Kedahsyat, sampai dia mati disalib. Dia ngomong, aku disalib, disiksa, aku bahagia sekali bisa merasakan penderitaan Yesus di kayu salib. Itulah murid Yesus yang sejati. Kita kadang-kadang sedikit banyak ngomel, mengeluh, ya kan? Ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, kita banyak mengeluh. Padahal ini disalib, dia terus berkhotbah. Yakobus dilempar dari menara bait Allah. Ini dari tradisi Yahudi mengatakan dia dibawa di bumbungan
bait Allah dan dilemparkan dari tinggi, saudara. Mungkin kalau sih dari lantai 5 dijatuhkan. Tetapi anehnya Yakobus ini tidak mati. Tidak mati. Akhirnya disamperin di bawah, dipukul pakai palu besar. Dipukul sampai mati. Aduh saudara, begitu sangat mengerikan. Zaman dulu abad pertama mengerikan dan akan kembali lagi pada abad ada akhir zaman. Yohanes, murid Yesus yang dikasihinya, dikatakan bahwa dia ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma dan dia dilemparkan ke dalam penggorengan yang diisi minyak yang mendidih. Bayangkan, ini gorengan bukan goreng mendoang, bukan tempe, tahu bukan. Gede penggorengannya, diisi minyak. Ibu Ida saja kena dikit minyak ada api, sampai sekarang 7 tahun masih sakit. 7 tahun itu digoreng hidup-hidup. Tapi karena Yesus masih mau pakai Yohanes, maka dia diselamatkan dan tidak melukai dia. Luar biasa sekali. Kalau kita masih pakai Yesus, ya terus akan diselamatkan. Kalau kita udah gak ada gunanya, udah lu cepat-cepat pulang aja, bikin resek di dunia. Ya kan? Jadi Yohanes itu masih dipakai untuk menuliskan kitab Wahyu yang kita akan belajar hari ini, saudara ya. Dan ia satu-satunya rasul yang tidak mengalami kematian yang mengerikan. Filipus dihukum cambuk dan dilemparkan dalam penjara serta kemudian disalibkan di Hierapolis di Pirgia. Sama juga disalib juga. Bartolomeus, ya kan? Dia sebagai Nathanael menjadi misionaris di beberapa negara di Asia. Antara ini ia memberikan kesaksian di Turki, ya. Kita nanti mau ke Turki bulan September. Kemudian menerjemahkan Injil Matius ke dalam bahasa India Timur dan mengajarkan di negara itu. Bangsa kafir dengan kejam memukuli dan menyalibkannya, ya, menyalibkannya. Sungguh mengerikan, saudara ya. Jadi kita benar-benar bersyukur. Next, Thomas, ia disiksa oleh orang kafir yang marah, tubuhnya ditusuk tombak dan dilemparkan ke dalam nyala api oven. Aduh, Thomas ya ditusuk tombak, ya kan? Dan ngomong, kalau aku belum mencucuk jariku ke lambung Yesus yang ditusuk tombak, aku gak percaya. Sekarang dia ditusuk tombak dan dilemparkan ke nyala api yang menyala, saudara. Aduh saudara, mengerikan saudara. Kalau kita melihat, kalau kita berada pada zaman itu, kita pasti menyangkal loh. Kalau iman kita gak kuat, kalau kita benar-benar tidak fokus pada Yesus, kita akan menyangkal. Yakobus, anak Zebedus, Oni Matius ada disiksa dan dibunuh di pedang di Ethiopia, ya kan? Yakobus, anak Zebedus, dipenggal kepalanya bersama prajurit yang menangkapnya. Ini Yakobus hebat nih. Dia mau dipenggal kepalanya, kan digiring sama pasukan Romawi kan. Di dalam menuju tempat eksekusi, dia berkhotbah terus ngomong, percaya Yesus, percaya Yesus, percaya Yesus kan. Itu prajurit yang mengawal untuk dieksekusi. Ada yang percaya, wih ini hebat nih, imannya luar biasa. Mengikut Yesus, mau dipenggal kepalanya, mau dibunuh, kok masih semangat, antusias. Akhirnya prajurit itu ikut dipenggal. Dia ngomong, Yakobus, engkau enggak mati sendirian, aku mau mati-mati bersama engkau. Jadi pengawal tentara Romawi mengawal Yakobus ke tempat eksekusi. Dia bertobat terus kan, dia heran, semangat banget nih. Mau dipenggal, bukannya dia minta ampun, menyangkal Yesus, malah semangat terus. Sampai dia akhirnya rebah di kaki rasul dan dia, Yakobus, aku mau bersama kau dihukum mati. Waduh, kematian Yakobus membawa satu jiwa yang bersama dia disalib, dipenggal. Ya, Tadius alias Yudas, saudara Yakobus, ia di Edesa, kota kuno Mesopotamia, karena dia tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Ya. Simon orang Silat sama, disalib karena dia tidak bersedia mengingkari Yesus. Matias juga demikian. Dia dirajam batu di Yerusalem, kemudian dipancung karena tidak bersedia untuk mengingkari Yesus. Saudara, bayangkan, dihukum mati, dipenggal, ditobak, disiksa, dipukul, dilemparkan dari itu, tidak mau menyangkali Yesus. Kita seringkali menyangkal Yesus karena uang, karena pasangan hidup, karena kita hobi kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ya kan? Kita bisa menyangkali Yesus. Apalagi kalau kita disiksa, pasti kita nomor satu yang menyangkal Yesus, saudara. Jadi hati-hati, tidak akhir zaman. Semua murid Yesus mengalami siksaan yang sangat berat, mengerikan, dan dibunuh.
Itu yang terjadi pada abad pertama, ya. Dan kitab Ayub mengatakan kita, ya, jemaat di Pergamus, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana tempat takhta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu padaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di depan kamu di mana iblis diam. Jadi Antipas was my faithful martyr. Jadi banyak orang dianiaya di Pergamus, banyak orang tinggal di sekelilingnya adalah takhta iblis, orang-orang iblis, pengikut iblis, orang Yahudi palsu yang ingin membunuh orang umat-umat Tuhan, yang membunuh pengikut Yesus. Dia berkata, kamu luar biasa, berpegang pada namaku, engkau tidak menyangkali imanmu padaku. Seperti Antipas, my faithful martyr. Dia mati, dimasukkan ke dalam tungku tembaga. Ini tembaga berbentuk sapi, tengahnya lubang, dan dia dikasih api bawahnya, dibakar hidup-hidup, disangrai. Bayangkan kita kalau masukkan tembaga begini dibakar, itu panas sekali apa saudara? Waduh, panas sekali. Diikat ini tembaga, kasih api bawahnya, itu betapa sakitnya. Kayak kita menyangrai kerupuk, nyangrai kacang sampai gosong gitu saudara. Ini contoh di abad pertama itu banyak sekali penganiayaan. Pak, itu ada abad pertama. Bagi zaman sekarang Pak, kita ingat perang dunia kedua, Holocaust. Nah, Holocaust yang jual sate di sebelah sana, bukan. Apa saudara, peristiwa pembantaian umat Yahudi. Umat Yahudi dulu ada 9 juta umat, 6.000 dibantai oleh Nazi. Pengikut Yesus dibantai hidup-hidup oleh Adolf Hitler. Bayangkan 9 juta umat Yahudi, itu 6.000-nya dibantai, disiksa dengan kejam oleh Hitler. Jadi saudara, mengikut Yesus dari dulu banyak disiksa, dibunuh, sampai sekarang pun juga masih ada penganiayaan, sampai dari akhir zaman akan banyak sekali penganiayaan saudara. Jadi kita bersyukur di Indonesia. Mari yang kita belum dianiaya, kita harus tumbuhkan iman kita, beribadah sungguh-sungguh, saat teduh belajar, kenal Yesus, jangan aneh-aneh saudara ya. Bagaimana Pak dengan murid Yesus zaman sekarang? Apakah masih ada penyiksaan, penganiayaan? Masih saudara. Masih banyak penganiayaan, masih banyak siksaan bagi kita pengikut Yesus zaman sekarang. Apa dikira enak? Enggak enak saudara. Ini ada berita mengatakan ISIS eksekusi 20 orang Kristen di Nigeria. Tanggalnya 22 Mei 2022. ISIS telah menulis video yang menunjukkan eksekusi 20 pria yang dikatakan Kristen, ya. Video tersebut dirilis ke seluruh berita kelompok teroris Amaq, ya. Tadi zaman sekarang 2022 masih orang Kristen itu ditangkapin semua. Belakangnya Pak Al-Goljo, dia bawa peso semua tuh, tinggal digorok semua. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu bebas. Kalau kamu nggak menyangkal Yesus, ini lagi kamu akan digorok. Kalau kamu menyangkal Yesus, kamu bisa kembali ke keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, kamu bisa bekerja, berdagang, berusaha. Tapi kalau kamu nggak mau menyangkal Yesus, kamu akan disembelih. Hidup-hidup sekarang. Mengerikan saudara. Ini ISIS ya. Ada lagi yang lalu ya, ISIS menyebut eksekusi itu sebagai peringatan bagi orang Kristen. ISIS menyebut eksekusi itu sebagai peringatan bagi orang Kristen di seluruh dunia. Dan mengatakan bahwa jihadis akan berperang dengan mereka sampai akhir zaman. ISIS ngomong, kalau kamu mau jadi orang Kristen, siap kami bunuh. Ini ada 21 Kristen ya dibunuh. Ini pengerja-pengerja Kristen Koptik orang Mesir, dan ada satu orang itu bukan dari Mesir tapi dari negara Chad, negara bagian di Afrika. Dan dia bekerja di Libya, diculik oleh ISIS dan semuanya dibawa ke pantai. Semua Al-Qojo pegang peso. Dan ini katakan satu, kamu nyangkal Yesus enggak? Enggak mau. Nyangkal Yesus enggak mau. Kalau kamu nyangkal Yesus, kamu bebas. Boleh pergi bersama keluargamu, kembali keluarga, kembali bekerja, kamu aman. Kalau kamu enggak menyangkal Yesus, siap semua disembelih. Semua satu-satu ditanyakan. Tapi ini satu orang ini, dia orang Chad, dia bukan negara dari Mesir, dari Koptik, Kristen Koptik. Dia enggak kenal Yesus. Dia belum orang percaya, dia belum orang Kristen. Ketika dia melihat iman 20 orang Kristen ini, kok hebat sekali. Udah peso mau digorokkan ke lehernya, masih tidak menyangkal, masih tidak mau menyangkal Yesus.
Akhirnya giliran dia tanya, kamu mau menyangkal Yesus? Aku punya Tuhan seperti Tuhan mereka. Dan aku tidak mau menyangkal. Katakan bahwa Yesus bukan anak Allah. Yesus bukan Tuhan. Ya kan? Tapi dia tetap tidak mau. Kalau kamu katakan Yesus bukan Tuhan, bukan anak Allah, kamu bebas kembali pada keluargamu. Kamu bisa punya hari berikutnya untuk hidup. Tapi orang ini menolak, orang Chat ini menolak karena apa? Melihat iman 20 orang Kristen ini begitu tangguh, begitu percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia kata lagi, Algojo, silahkan pancung aku. Silahkan pancung aku, saya catatnya. Katanya Tuhanmu bukan Tuhanku. Yang maksud Algojonya, Tuhanmu bukan Tuhanku. Ya kan? Tapi Tuhan mereka lah, Tuhan 20 orangnya Tuhanku. Dia mama Algojonya, Mbak Peso loh. Katakan Tuhanmu bukan Tuhanku. Tapi Tuhan mereka, temanku ini semua, Tuhanku. Silahkan pancung aku. Waduh saudara, pasti Yakobus tadi, karena iman orang itu, orang yang melihat imannya bangkit dan dia percaya Yesus. Tapi kita lain, melihat kita, iman teman kita rontok semua. Kita hidup gak benar. Karena melihat iman kita, melihat perbuatan kita, orang lain yang percaya Yesus jadi rontok imannya. Gara-gara lu gua gak tahu murtad, gara-gara lu gua malas ke gereja, gara-gara lu gua paling benci sama Yesus, gara-gara lu sikapmu di keluarga begini, aku benci Yesus. Orang gereja begitu. Kadang-kadang kita jadi bahan sandungan gara-gara kita, teman-teman kita murtad, gara-gara kita orang lain gak percaya Yesus. Tapi ini gara-gara mereka orang ini percaya Yesus. Maka jadi dampak bagi keluarga kita, dampak bagi teman kita, dampak bagi semua orang sekitar kita, saudara. Jadi kita harus benar dulu, iman yuk kita kuat. Hebat sekali, saudara. Karena Injil begitu kuat, ya kan? Wahyu 12 ayat 2, karena mereka tidak mengasihi nyawanya sampai mereka mati. Wahyu 12 ayat 11, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut, sampai mati. Jadi ada orang-orang yang imannya kuat, sampai dia mati dibunuh pun dia tidak menyangkali imannya. Zaman sekarang masih ada, saudara, mengerikan. Zaman dulu gimana? Ada, Daniel. Saya nggak usah bacakan, ya tahu semua kan? Karena kamu nggak mau nyembah patung raja, ini saya tak bisa biniku. Kamu sujud pada dia, yang menyangkali Tuhanmu, maka kamu aman. Kasih kedudukan di kerajaan. Enak kan? Menyangkal Yesus, ya kan? Menyangkal Tuhan. Oke. Nabukadnezar, aku menyangkal Tuhanku, aku sebab patung raja. Oh enak, diangkat jadi pejabat pemerintahan kerajaan Nabukadnezar, Babilonia. Tetapi dia gak gila harta, gak gila kedudukan, gak gila jabatan, tapi dia bilang, walaupun Tuhan menolong aku akan tetap tidak mau menyembah patung raja. Ya saudara, ini patung raja. Zaman sekarang kita kelak akan menyembah penguasa-penguasa yang akan menguasai dunia ini. Kalau kamu gak menyembah aku, ya, penguasa dunia ini, kamu akan saya bunuh. Nanti bakalan, saudara, ya. Nanti di akhir zaman, setelah masa tribulasi, banyak antikris, banyak pasukan antikris akan keliling ke perumahan-perumahan. Dia mencari masuk ke rumah-rumah, ya kan? Kita sekeluarga akan disiksa. Lu mau terima nggak? 666 tanda. Nggak mau disiksa. Mungkin kita orang tua, oh nggak mau, aku punya iman Yesus. Anak kita dibawa, disembelih kita. Disiksa di bagian sembelih, nggak mau. Anak kita yang sembelih gimana? Itu terjadi di zamannya raja-raja. Anak raja itu disembelih satu-satu depan matanya, kemudian mata dicukil, saudara. Bagaimana kalau kita melihat anak kita disembelih satu-satu depan kita? Nanti akan terjadi suatu saat nanti, kalau dikuasai oleh antikris, akan keliling ke seluruh pelosok kota, desa, kampung. Mereka akan mengancam semua umat supaya ikut antikris. Kalau enggak mau, akan disiksa, disembelih tempat. Mengerikan sekali. Dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Maka kita saat di zaman anugerah Tuhan, gunakanlah, kita selamatkan anugerah Tuhan. Mereka bertahan. Jikalau kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendak Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Lalu marah Nebukadnezar, dan dia panaskan 7 kali lipat itu panasnya, dan mereka dilemparkan ke api. Wadah sekali. Sekalipun kau tak menjawabku,
sekalipun kau tak lepaskan, ya kan? Namun ku akan tetap menyembahmu, tak akan ku tukar dengan apapun. Kita tidak bisa, kita nggak mau. Oke, kamu yang kali Yesus tak kasih emas, nggak mau. Sekalipun Yesus yang tolong aku tetap menyembah Tuhan, menyembah Tuhan Allahku, kepada Tuhan Allahmu kamu harus menyembah. Mana ada zaman sekarang susah, saudara, susah. Dikasih pekerjaan, bisnis, dikasih bonus, dikasih pasangan hidup. Kita kadang-kadang menyangkal Yesus, ya. Tetapi ketika mereka dimasukkan ke dalam tunggu api, baru Tuhan Yesus tolong. Dan semua orang percaya kepada Tuhan, ya. Dan ini sama. Kalau kamu beribadah kepada Tuhanmu, maka engkau akan diserahkan dan dimasukkan ke kandang singa. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati telah mufakat. Ini di pemerintahan Daniel. Di pemerintahan semua bupati, semua pejabat tinggi, semua penguasa, wakil raja, menteri, semua pejabat tinggi semua itu sepakat untuk menjebak, memfitnah Daniel yang rajin beribadah 3 kali sehari untuk dimasukkan ke kandang singa. Sungguh mengerikan. Akhirnya benar kata raja, bikin perintah, kalau ada orang yang menyembah dewa lain atau apapun tidak menyembah raja, tangkap dia hukum mati. Keluarkanlah itu, karena raja dihasut. Akhirnya begitu dikeluarkan, saudara, kata mau ditangkap, ya, Daniel tahu akan ditangkap, dia ke kamar atas menghadap Yerusalem, dia berdoa memuji Allahnya seperti bisa dilakukan 3 kali sehari. Daniel berdoa seperti biasanya. Ternyata Daniel kuncinya apa? Dia punya kebiasaan, habit doa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Kita juga sama, doa 3 kali sehari, pagi, siang, sore, saat makan. Bukan begitu, saudara. Kita doanya aja waktu makan saja 3 kali sehari. Tapi kalau doa setiap hari, maka Daniel bisa diluputkan, bisa disertai. Walaupun dia dalam masalah berat, di kandang singa, singa yang lapar. Tuhan kirim mereka untuk menghatup mulut-mulut singa. Jadi kalau kita saat ini ada masalah keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha apapun, jangan khawatir, tetap berdoa 3 kali sehari. Saya juga jangan masalah, banyak masalah juga. Pasti ada masalah pekerjaan, usaha masih ada masalah. Tetapi saya juga berdoa terus senantiasa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka setiap ada masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berapa kali kita ada masalah, Tuhan tolong terus. Karena saya tahu, tanpa Tuhan tidak bisa, Tuhan yang menguasai hidup kami. Kalau kita semua, saudara, sama juga. Kita nggak luput dari masalah keuangan, pekerjaan, jodoh, bisnis, keluarga, anak, orang tua, besan. Pasti banyak masalah. Dan kita kalau tidak punya kebiasaan doa setiap hari, doa senantiasa, baca Alkitab, bersekutu dengan doa dengan Tuhan, maka kita akan kalah. Daniel berdoa 3 kali sehari, maka ketika dilempar ke kandang singa, cuman kongko-kongko saja di dalam kandang singa. Ini namanya Raja Darius, saudara. Apapun masalah kita, yang berat sekalipun, punyalah kebiasaan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Baca firman, jangan aneh-aneh lah. Tadi ayat berapa? Ayat 9, saya 10, sekarang ayat 11. Waktu habis loh, baru banyak sekarang. Banyak nabi palsu dan akan muncul, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, ya. Jadi banyak nabi palsu, banyak pengajar palsu, banyak guru-guru palsu. Ya, Yesus menegur kepada jemaat di Tiatira, ya, Wahyu 2:20-22, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut diri nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Zaman dulu pun pertama juga ada yang namanya wanita Isabel. Dia mengaku dirinya nabi, mengaku dirinya pengajar, guru, dan dia mengajar jemaat Tuhan yang menyesatkan hamba-hamba untuk berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala. Zaman sekarang mungkin ya bukan makan persembahan berhala, tapi kita makan uang orang lain, uang-uang yang tidak halal, kompromi dengan dosa,
untuk korupsi dan bekerja, ya kan? Dan tetap perzinahan juga ada. Jadi, saudara, banyak sekali kadang-kadang pengajar guru palsu itu bertoleransi. Nabi-nabi palsu ada zaman sekarang. Kita nggak tahu, ya. Ini aja saudara. 2 Petrus 2 ayat 1-3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, dulu tampil di tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Penguasa yang menebus mereka adalah Yesus sendiri. Ya, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan cara demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang disesatkan, ya kan? Disesatkan, ya kan? Banyak orang akan mengatur cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Kita akan disesatkan, akankah karena kita Injil akan dihujat, dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari uang dari kamu dengan cerita salah jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan itu tidak akan tertunda. Jadi banyak guru-guru palsu, banyak pendeta-pendeta palsu yang mengajar berkhotbah yang enak-enak di telinga, berkat, mujizat itu boleh. Tetapi kadang-kadang mereka hanya tidak mengabarkan tentang keselamatan, pertobatan, ya, pengangkatan, kesudahan dunia, kedatangan Yesus. Tapi khususnya dia menyenangkan bagaimana jadi sukses, ya, itu saja saudara yang enak didengar. Berapa kali kan saya ngomong, banyak orang, Pak Budi kenapa sih kok banyak akhir zaman melulu, dari Oktober lalu sampai sekarang akhir zaman melulu. Kok pakai yang enak dengar telinga, berkat ya Pak, mujizat ya Pak, kan ini COVID Pak, banyak orang susah, Bapak kasih khotbah aja untuk penguatan, berkat, mujizat. Saudara, khotbah-khotbah akhir zaman tidak ada di gereja, saudara. Jarang sekali. Tuhan kasih kita suara bulan Agustus lalu supaya kita mengkhotbahkan tentang akhir zaman, karena kedatangan Yesus tentang kesudahan dunia, karena Tuhan benar-benar segera datang. Dan tanda-tanda sudah kita ceritakan, sudah kita sampaikan. Jadi saudara, banyak penyesat, banyak yang mengajar aneh-aneh. Oh gak apa-apa lah kamu, ya berzina gak apa-apa, korupsi gak apa-apa, kita kan normal, orang masa gak boleh berkorupsi, gak boleh berzina sih. Saudara, banyak orang disesatkan, itu kompromi, toleransi, jangan dosa. Akhirnya mereka, gak apa-apa lah, kamu kan sudah dibaptis, sudah Pak, ya kamu masih surga. Kalau kamu sudah percaya Yesus, dibaptis, pasti kamu masuk surga. Apapun yang kamu lakukan di dunia ini, kamu tetap masih masuk surga. Akhirnya orang itu kan masa aman, baptis, kerja nggak beres, hidupnya nggak bener, hidupnya selalu jadi berantem, hidupnya selalu korupsi, berzina, dan aneh-aneh saudara. Nggak bisa. Dia patokannya Roma 8 ayat 1 kan. Apa itu saudara? Tidak ada lagi penghukuman bagi siapa di dalam Kristus. Kalau kita masih berdosa, kita sudah keluar dari Kristus. Betul, kita percaya dibaptis kita dalam Kristus. Tapi ingat, kita masih hidup lama. Mungkin 5 hari, 10 hari, 5 tahun, 10 tahun kita nggak tahu. Dan kita kalau keluar dari Kristus, kita akan hidup benar. Jadi barang siapa tidak ada penghukuman dan Kristus yang berjalan tidak menurut daging, itu yang dalam Kristus. Kalau kita menurut daging, ya hidup duniawi, hidup nggak beres, hidup nggak benar, nggak berkenan, kita sudah keluar dari Kristus dan kita akan masih terima penghukuman. Ya, tinggal 1 menit, padahal masih banyak. Ya, tunggu ya. Penting sekali, semua terangkat ke surga, tidak tertinggal. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang menjadi dingin. Nanti akhir zaman, ya tambah lama, orang banyak yang durhaka. Durhaka dalam bahasa aslinya adalah anomia, ilegalitas, pelanggaran hukum atau kejahatan, ketidakbenaran. Nanti ada banyak orang durhaka, melanggar hukum, melanggar peraturan pemerintah, ya kan? Sangat mengerikan. Dan kasih orang menjadi dingin. Apa artinya dingin? Saya baca di sini, evil will spread and cause many people to stop loving others. Jadi dia kasih menjadi dingin, saya bingung apa artinya. Tentang to stop loving others. Kita nggak mengasihi sama kita, nggak mengasihi teman kita, nggak mengasihi saudara kita. Itu menjadi kasih menjadi dingin saudara. Sangat mengerikan saudara. Ya, ini akhir zaman akan terjadi orang melanggar hukum, ya kan? Ini Wahyu 6 ayat 4. Ya, semua ada hubungan dengan wahyu. Ya,
Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebelah pedang yang besar. Nanti pada zaman aniaya, zaman kesusahan besar, dan kesusahan itu damai sejahtera diambil ya, dari bumi. Tidak ada damai, tidak ada kasih orang menjadi dingin, tidak saling stop loving other, dan tidak ada mengasihi sesama kita, dan mereka akan saling menyerahkan, saling menyiksa, saling membunuh saudara. Jadi zaman nanti kan banyak orang saling membunuh. Zaman sekarang pun sudah terjadi, sudah mulai kuda putih sudah keluar, merah padam sudah keluar saudara. Kita lihat di Amerika saudara, lagi belanja di supermarket, nggak lama pun terjadi. Lagi belanja, tahu ada orang masuk, tembak jedar. Ada asisten toko tembak jedar. Saya lihat videonya, aduh ngeri saudara. Jadi dia pakai video tembak semua. Jadi dia itu ada orang pegang pistol di Amerika itu, masuk ke supermarket top. Dia asal tembak aja, jedar. Apa nggak mengerikan saudara? Sangat mengerikan. Itu nanti akan terjadi sering di mana-mana. Kita lihat nih, ini bukan bintang film, bukan artis, bukan. Ini anak remaja, dia masuk ke sekolahan SD. Tahu-tahu tembak-tembak semua. 21 anak kecil mati ditembak saudara. Mengerikan. Ini sudah mulai. Akhir zaman sudah mulai. Masa tribulasi sudah mulai. Kita nggak kerasa, banyak nabi palsu. Ini sudah peperangan, ya kan? Kuda merah ini peperangan. Karena damai nggak ada, orang saling membunuh, saling terjadi pembunuhan, peperangan bangsa-bangsa, dan di kota-kota ini membunuh banyak orang tanpa dosa dia, tanpa masa dosa. Masuk ke SD, ke kelas, tembakin semua anak kecil-kecil. Waduh, mengerikan. Dan ada lagi, teman mendengar, ada juga orang tembak juga di gereja, orang tembak juga saudara. Jadi di dunia sudah mengerikan. Ditambah lagi, saya dengar berita nih, saya lihat berita di Thailand, pemerintah Thailand melegalkan ganja. Dan pemerintah Thailand secara resmi membagikan 1 juta benih tanaman ganja untuk rakyatnya. Jadi didorong semua rakyat menanam ganja di rumahnya. Dan itu ketika dibuka itu pembagian 1 juta ganja, itu seluruh banyak orang di Thailand berebutan. Artinya banyak orang suka ganja, banyak orang akan jadi jahat, banyak orang suka ganja atau mungkin drug atau mungkin narkoba. Itu bayangkan kalau seluruh Thailand setiap rumah nanam ganja, dia bisa hisap sendiri ganja itu. Jangan rokok mendingan nggak apa-apa. Ini ganja itu bisa sakau, overdosis, orang bisa saling bunuh loh. Orang ganja itu mungkin orang tua tegur, enak jangan ganja dong, saya ditusuk loh, saya dibunuh loh. Seluruh rakyat dianjurkan untuk menanam ganja di rumahnya. Terjadi, lihat berita. Bayangkan seluruh negeri ada tanam ganja. Itu kayak apa nanti jahatnya orang itu. Sangat-sangat jahat. Saling bunuh nanti saudara. Saling rampok. Jadi ini zaman sudah zaman gila. Ini akhir zaman. Kita jangan sampai terjadi pada kita. Kita percaya pada Yesus. Memang saudara, kita akan dibenci kalau kita nggak ikuti mereka. Kita biar anak Tuhan yang serius, akan banyak musuhnya, dibenci, difitnah, diserang, dijatuhkan, bahkan disiksa, dibunuh. Itu resiko. Kita lihat aja saudara, Yohanes 15 kata Yesus ya, 18-20, jikalau dunia membenci kamu, ingat, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau dunia membenci kamu, aku sudah kasih contoh, ada benci oleh bangsaku sendiri. Ahli Taurat, orang Farisi, imam kepala, ya kan, oleh tua-tua Yahudi, ya kan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Kalau kita dari dunia, orang dunia suka dosa, ya udah kita tenang-tenang aja, dunia mengasihi kita. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, kita anak-anak Tuhan yang terpilih, yang dipanggil Tuhan, ya kan. Karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Yesus memilih kita semua dari dunia, ya kan, untuk melakukan pekerjaannya. Sebab itulah dunia membenci kamu. Kalau kita menjadi anak Tuhan yang serius di gereja, serius beribadah, kita akan dibenci dunia.
Kalau kita nggak mau dibenci dunia, jadilah orang dunia. Jelas saya mengatakannya. Kalau kamu bagian dari dunia, dunia mengasihi kamu. Karena kau bukan dari dunia, aku pilih secara khusus, maka dunia akan membenci kita. Maka kita benci dunia, kita tenang saja. Berarti kita dipilih, mereka akan dipilih. Kita dari Tuhan, mereka dari dunia. Ya. Ingatlah apa yang telah kukatakan padamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Jelas. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi kalau kita nggak mau dianiaya karena Kristus, jangan jadi murid Yesus. Atau kita bukan dari Yesus. Kita masih orang dunia. Jelas sekali ya. Jadi kalau kita dianiaya, Pak, gimana Pak, dia nyindir aku. Itu gak ada apa-apa. Pak, dia nyakit aku, nyerang aku, minta aku. Itu belum apa-apa. Biar aja. Jika mereka tidak menganiaya aku, jika mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jelas. Jadi kalau kita diserang, dianiaya, difitnah, diam aja. Kita tahu, aku pilihan Tuhan. Mereka dari dunia. Kan gampang, kan simpel. Ya saudara ya. Jelas ya. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau bertahan dianiaya, difitnah, dihancurkan, disiksa, kita tangguh, kita bertahan sampai akhirnya, maka kita akan selamat. Jadi apapun yang kita alami saat ini, memang banyak serangan, siksaan, fitnahan, kita tetap bertahan sampai akhir hidup kita dan kita akan selamat. Matius 16 ayat 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita mau menjadi murid Yesus, harus menyangkal diri, memikul salib kita, memikul penderitaan kita, aniaya kita, kesusahan kita, baru kita menjadi pengikut Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya dah, aku menyangkal Yesus. Kamu pengen selamat, gak mati. Tetapi kamu kehilangan nyawanya. Kamu gak diterima di surga. Lebih baik tadi orang Yesus tadi. Aku tetap percaya Yesus. Digorok loh. Aku percaya Yesus. Bener nih. Percaya Yesus. Dia kehilangan mati jasmani. Tapi dia selamat. Ya kan? Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku. Kamu kehilangan nyawa, dibunuh, disiksa. Karena kamu gak menyangkal aku. Ia akan memperolehnya di surga. Luar biasa sekali saudara. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia dan kehilangan nyawanya? Apa gunanya kamu selamat? Nggak, kamu menyangkal Yesus, dapat jabatan, dapat uang, pekerjaan, dapat jodoh, tapi kamu menyangkal Yesus. Apa gunanya kita kehilangan nyawa? Dan apakah yang akan dapat diberikan ganti nyawanya saudara? Jadi kita bertahan. Apapun masalah kita, pekerjaan kita, keluarga kita, dalam lingkungan kerja kita, teman-teman kita, apapun yang mereka lakukan dalam kita sabar dan bertahan sampai akhirnya, maka kita akan selamat. Matius 38:9, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kalau bagi pengikut Yesus kita tidak mau menderita untuk Yesus, pelayanan dong, wani piro, ada. Itu pasti nggak masuk surga dah. Kalau terangkat, pengangkatan kita paling nggak terangkat sendiri. Yesus kalau Tuhan aku gak diangkat, Yesus wani piro kowe. Hadian kan? Ya kita harus pelayanan wani piro. Nanti ada pengangkatan kita, Yesus aku angkat dong, wani piro kowe. Ya. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini benar-benar berat saudara. Bayangkan, di bawah sini prajurit sudah membawa senapan semua. Ini orang Kristen semua saudara. Menyangkal, bebas. Ya kan? Nggak menyangkal, jedor. Ini mendingan jedor yang enak, nggak kerasa. Itu dibakar tadi, hidup-hidup, disiksa. Ada murid Yesus jangan lupa, itu dikuliti saudara. Ada gambarnya dikulitin, masih hidup loh. Dia ambil kulitnya, pakai pisau. Aduh saudara, ngerikan. Yesaya digergaji tubuhnya, dari atas waktu digergaji hidup-hidup. Bayangkan digergaji saudara. Ini kalau diginikan saudara, apa gemeter saudara. Aduh, saudara, ini zaman masih enak, masih anugerah Tuhan. Marilah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan datang cepat.
kalau kita terangkat saudara. Ya kan? Iya dong. Kalau kita percaya Yesus sungguh-sungguh, apa doanya? Saya segala pintu Tuhan, kapan kau datang? Kapan kau datang Tuhan, aku siap. Sekarang pun siap Tuhan. Ambil rumah, mobil semua, biar dia ambil orang Tuhan. Kami mau keluarga kami jangan semua Tuhan. Saya doa itu saudara. Saya di rumah ada mobil ada apapun, biar diambil orang. Lalu tetangga siapapun mau silahkan ambil. Aku mau terangkat Tuhan, karena aku bukan cinta harta. Aku tiap hari ada dalam doa gitu. Tuhan kapan kau datang kembali? Kapan kau angkat kami? Aduh, rumah begini, mobil begini, ambil aja silahkan kalau mau. Kalau diambil berarti saudara nggak terangkat tuh. Nggak terangkat saudara. Nggak terangkat. Bener, aku ada orang Pak, itu nanti gimana. Alah kok masih mikir harta sih? Gila mikir harta. Pak jangan dong Pak, sayang Pak. Apain? Apa gunanya kita buat dunia, tapi nyawa kita melayang ya. Tapi memang saudara, kita belum diserahkan, belum disiksa, tapi seringkali kita menyangkal Yesus ya. Dan benar-benar kita jangan terjadi atas kita ya. Matius 5:10-12, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Yesus pakai keliru tuh. Masa berbahagialah orang yang dianiaya? Kan gak enak dianiaya, disiksa, difitnah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Jadi kalau dianiaya, difitnah, diserang, dihancurkan, berbahagialah karena ada yang menganiaya saudara. Kenapa? Kita udah calon penghuni surga. Kalau kita balas, serang, kita bukan dari penghuni surga. Jangan serang ada habisnya, ya kan? Jelas kan? Berbahagialah orang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang akan mengenal surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagia kalau aku difitnah dengan jahat, dicela, dianiaya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi, saya tambahkan rasul-rasul juga yang sebelum kamu. Nabi Rasul Yesaya digergaji. Saudara, mengerikan saudara. Wahyu Pak, apa upahnya kalau aku setia sama Yesus? Karena upahmu besar di surga. Upah yang apa? Bagaimana? Wahyu 2:7b, cepat Yesus. Barang siapa menang, ia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. Dia mau Jumat di Efesus. Kalau kamu menang, saya kasih pohon kehidupan. Terus yang di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengerahkan kamu mahkota kehidupan. Karena Smyrna ini adalah jemaat yang dianiaya. Dan Tuhan Yesus memuji, kamu hebat. Dan aku sediakan kau mahkota kehidupan. Ya. Yang di Pergamus, wah hebat lagi saudara. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaryakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh penerimanya. Wahyu 2:26, ya kan? Apa saudara? Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi Yesus selalu memberikan reward, upah besar di surga. Sesuai dengan apa yang kita lakukan kepada Yesus. Maka kita taat setia sampai akhir hidup kita. Kepada jemaat di Sardis, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih, pakaian kebenaran, pakaian kudus. Ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ini jelas ya. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi nama kita bisa dihapus. Kalau kita ibadah gak sungguh-sungguh, hati kita jahat, penuh dengan dosa, tidak mau bertobat, nama kita akan dihapus. Aku tidak akan menghapus namanya. Kalau kamu menang, bertahan dalam dunia yang kejam ini, dalam dunia yang menyiksa, menekan kita, ya kan? Kita akan menang dan nama kita tidak akan dihapus dan diakui Yesus, nama kita di depan Bapa dan para malaikatnya. Keren kan? Ini loh Bapak, lihat nih malaikat Bapak, lihat nih, wah si Acong ini luar biasa, dia dianiaya oleh keluarganya, temannya, saudaranya, bahkan teman gereja, pekerjaan, tapi dia tetap memuji engkau, menyembah engkau, bahkan dia tetap mengasihi mereka. Kasih dia nama apa? Namanya tetap jangan dihapus. Perjemaat yang di Philadelphia, barang siapa menang, ia akan menjadikan songkok guru dalam bait suci Allahku,
dan ia akan keluar lagi dari situ. Kita masuk di surga, tidak keluar lagi. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Yesus selalu menghadiahkan upah atau reward pada yang taat dan setia. Ya, Wahyu 3:21 buat Laodikia. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas taktanya. Keren saudara. Kita kalau menang dalam dunia ini, kita bertahan sampai mati, kita tetap setia, maka kita akan didudukan bersama-sama Yesus, bersama-sama Bapa di surga. Hidup di dunia itu enggak lama saudara. Taatlah, setialah, dan kita jauh dari dosa lah, maka kita akan banyak upah-upah yang kita terima dari Tuhan. Ini terakhir ini ada ayat lagi, banyak lagi. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu barulah tiba kesudahannya. Jadi udah banyak siksaan-siksaan, kita taat setia, dan Injil akan diberitakan oleh ke seluruh dunia pada zaman nanti, maka kesudahan dunia akan terjadi. Siapa yang telah, kita sering sekali mendengar Injil, saya berkhotbah, pendeta Pak Ain berkhotbah, kita baca Alkitab, ke gereja manapun kita tidak dengar khotbah, tapi kita keras kepala batu, tidak mau terima firman Tuhan. Tuhan sabar dan terus akan mengabarkan Injil kerajaan. Siapa yang akan melakukannya? Kita lihat saudara, Wahyu 14 ayat 6-10. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan pada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Ini nanti orang yang tertinggal, Tuhan masih baik, masih kasih probation period, masih kasih waktu anugerah, yang kirim malaikat-malaikat ketiga, malaikat untuk menginjil ke seluruh dunia. Dan ia berseru, malaikat pertama berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah jadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Malaikat pertama dia akan keliling dunia, dan dia berseru-seru. Yang pertama dia berkata, ya kan, dia bawa Injil, ada padanya Injil yang kekal. Dan kedua dia berseru, dia takutlah akan Allah, memberitakan takut akan Allah dan memuliakan Tuhan, dan juga mengatakan bahwa penghakiman Tuhan akan terjadi segera, bertobatlah. Dan malaikat yang kedua, malaikat kedua menyusul dia, yang kata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dan dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan malaikat lain yang ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan, ya kan, tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. 3 malaikat dikirim dan terakhir kalinya untuk mengingatkan yang tertinggal, ayo bertobat, sembah Tuhan, jangan sembah 666. Kalau kamu tetap tidak menolak sembah 666, maka cawan murka Allah akan dicurahkan dan engkau akan disiksa dengan api dan belerang, saudara. Jadi saudara, kita ingat kisah Nuh. Nuh sudah berkhotbah 120 tahun sambil bikin bahtera. Dia ngomong, ayo bertobat, karena ini air bah akan menghancurkan, membunuh semua orang. Dia berkhotbah 120 tahun, tapi semua orang menganggap enteng, mengejek, mencela. Akhirnya dia bilang, Allah nggak mungkin Tuhan kasih air bah. Gimana air bah? Hujan pun nggak pernah di sini. Dan dia tetap berkhotbah 120 tahun, berkhotbah. Tapi Nuh nggak didengarkan. Nuh tidak mau diikuti. Mereka melecehkan Nuh, ya kan? Terakhir Tuhan sendiri menutup bahtera Nuh. Jebret. Kalau Tuhan yang sudah menutup, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Ya kan? Dan Tuhan sebelum musnahkan manusia dengan air bah, Tuhan kasih lagi grace period 7 hari. Dan ditutup. Dan Nuh pasti juga nggak dibaca. Dia
Kan inceng-inceng tuh, angok-angok gitu. Bertobat, bertobat. Mereka di bawah ketawa. Kamu baiknya di perahu, kota besar, udah masuk, udah ditutup. Mana air banyak, mana hujannya, mana mendungnya. Tuhan udah kasih 7 hari, ditutup, dia masih kasih 7 hari lagi untuk memberitakan supaya bertobat. Nuh tuh sedih, lihat kok semua tidak ada, iman mereka diuji, iman Nuh diuji juga. Tuhan udah tutup, kenapa nggak ada air banyak, kok masih terang, mana hujannya. Tuhan juga sama juga. Tapi dia masuk ke pacaran Nuh, mereka mengejek Nuh. 7 hari ada grace period, extra period. The poison time is running out. Ini adalah jam pasir. Tambah hari, bisa 3 jam. Bentar lagi habis. Tunggu lagi 1 jam lagi habis. Tuhan menunggu 7 hari lagi. Tetapi tidak ada satu orang pun bertobat. Langsung hari ke-8 terpecahlah semua sumber air, mata air dari laut, dari darat, dari manapun. Dan mereka mati semua, saudara. Mengerikan. Kita ingat perumpamaan penggarap anggur. Dia, Tuhan sudah serahkan. Tuhan yang ngomong, ayo pegawaiku ke sana ke kebun anggurku. Ke penggarap-penggarap, terima pekerjaan kita. Apa? Dibunuh. Ya apa? Ditolak. Dibuang, dipukuli, disiksa, dibunuh. Terakhir, masih satu lagi. Anakku. This period. Anaknya tuh datang, anaknya tuanya itu, mana hasilnya? Anaknya tangkap, dibunuh di ladang. Nggak ada pun lagi, semua di pantai. Tuhan selalu kasih kesempatan. Tuhan selalu kasih periode untuk kita bertobat. Tapi kita tidak pernah menggunakan masa pertobatan kita. Mari saudara, kita nggak tahu kapan Yesus datang. Tapi tanda-tandanya sudah jelas. Dikatakan, ada peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan juga ada penganiayaan, durhaka. Tapi kita masih nggak mau bertobat. Tuhan masih baik. Tapi jangan sampai Tuhan datang secara pribadi, besok kita ditarik, kita nggak ada ampun lagi. Nah, sudah selesai. Berapa kali kamu dengar khotbah di gereja, baca Alkitab, baca YouTube macam-macam, kamu nggak bertobat. Maka kita bagi angkat Tuhan, ditutup juga, kita tidak akan bisa selamat lagi, saudara. Mari saudara, jemaat Tuhan tempat ini dan semua yang ikut mengikuti ibadah online, tim musik siap, pergunakanlah masa anugerah Tuhan. Kalau saudara sudah masuk anugerah Tuhan, itu enak, saudara. Kalau kita keluar, udah Yesus datang jemput kita, orang-orang kudusnya, kita masuk ke masa tribulasi, penganiayaan besar, kita bisa selamat kalau kita mau mati bagi Yesus. Kalau kita nggak mau mati di siapa bagi Yesus, kita nggak selamat. Jadi saat ini kita sudah selamat karena anugerah Tuhan. Masa anugerah Tuhan telah mati disalib untuk kita. Tapi kalau Yesus tadi turun ke angkasa, mengangkat orang kudusnya, nanti kita bisa selamat kalau kita mau jadi martir. Ya, nyawa kita menebus hidup kita sendiri. Kalau sekarang nyawa Yesus menebus hidup kita. Kelak ada saatnya pintu anugerah tutup, selesai, dan kita bisa selamat kalau kita mau mati bagi kita sendiri, saudara. Mari saudara, kita tetap menyembah Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan karena kebaikan Tuhan atau berkat, tapi karena Tuhan telah mati bagi kita, saudara. Yesus telah mati bagi kita. Orang berkata, Tuhan tidak mengasihi aku susah hidupnya, dari dulu susah terus, hidupnya nggak pernah bisa kerja, nggak bisa jodoh, nggak punya pekerjaan yang baik, bisnisku hancur. Tuhan tidak mengasihi aku. Yesus mengasihi kita. Kita seringkali mengukur kasih Yesus berdasarkan keadaan dan situasi kita. Kita harus punya dasar bahwa kita mengasihi Yesus karena dasar kita salib. Yesus telah mati bagi kita, nyawanya diberikan untuk kita, apalagi yang kita butuhkan. Tuhan pasti berikan untuk kita yang percaya pada Dia. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mungkin saat ini, Pak, aku sudah doa lama, belum diberkati, belum jawab doa-doaku, Pak. Aku masih diserang orang, disiksa orang, Pak. Bagaimana caranya, Pak? Sekalipun Yesus belum menjawab kita, sekalipun Yesus belum melepaskan kita dari banyak masalah hidup kita, tapi kita tetap menyembah Tuhan. Jangan tukar Yesus dengan apapun. Kedudukan, jabatan, popularitas, tenaran, jangan, saudara. Bagi kita Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Mari kita jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti menyembah Tuhan, jangan berhenti kita
beribadah Tuhan. Karena kita udah upah di surga, upah yang besar di surga telah disediakan bagi kita yang tetap taat dan setia sampai akhir.